Inur. Sial, sial, sial. Aku kira Rina wanita bodoh yang bisa dikibulin. Masa aku kelihatan takut depan orang banyak? Bisa gengsi dong kalah dari Rina. Apa yang harus kulakukan? Mas Jaka belum pulang kerja dan aku harus bisa menghadapi sendiri. Salah aku juga sih punya ide buat berita bohong tentang Rina. Semua semata-mata agar jualan krim Rina tak laku. Hati ini tak rela jika aku kalah darinya. Aku Inur, tamat sarjana. Lah Rina, ia hanya tamat SMP dan astaga, ia kok bisa tambah cantik. Hari ini semakin panas tak menentu. Rina bisa berubah dan kulitnya tambah cerah dan glowing. Pastilah ibu-ibu itu percaya Rina karena terbukti ia bukan jual. Aduh, ketahuan nih aku bohong. Ayo Nur, pikir. Mereka pasti menunggumu. Gumamku sendiri sambil mengetok kening sendiri. Segera ku ambil ponsel dari Nakas mencari nomor Mas Jaka. Ingin segera meneleponnya. Aku tak mau jika harus menghadapi sendiri. Lah ia suamiku dan juga menyebar tuduhan kalau Rina jual. Dan gunakan kaki cacat Bayu bantu mengedarkan. Halo Nur, jawab Mas Jaka di ponsel. Mas, cepat pulang sekarang. Aku takut. Rasa khawatir hingga bicara di ponsel pun ikut linglung. Ada apa sih Nur? Kamu tuh tahu kan aku lagi kerja. Tapi ini Urban Mas. Urban Onsu. Loh, kok ke nama artis sih? Itu mah Ruben Onsu. Kamu juga salah Mas. Aduh, jangan bahas itu. Tapi ini darurat. Mendesak. Ayo pulang. Oh, Urgen. Ngomong yang jelas dong. Nur, masa tamat sarjana gak bisa bedakan urban dan urgen? Kamu mau meledek aku? Lagian penyebutannya hampir sama kok. Beda B dan G aja. Kesal deh. Masa gelar sarjanaku disangkut pautkan? Ini malah suamiku yang bilang. Ya bedalah Nur, ada huruf T di akhir kata. Ih, udah deh, aku butuh kamu, pulang cepat. Mau urban kek, mau urgen kek, tetap aja hampir sama. Ya bedalah Nur. Ih, kamu nih, cukup aku aja yang tahu, orang luar tahu, kamu bisa ditertawakan. Ya ampun, kok malah berdebat kata ini sih? Lagian kalau pelupa apa salahnya? Salah nyebut aja aku disangkut pautkan dengan sarjana. Mas Jaka keterlaluan. Sudah deh, sekarang aku mau Mas pulang. Aku takut di penjara. Apa? Siapa yang mau penjarakan kamu? Emang kamu siapa? Atau nyuri uang siapa? Terdengar suara gugup Mas Jaka. Dan mencuri, tega amat Mas Jaka bilang gitu. Emang ada tampang aku gitu ya? Bukan Mas, ini masalah Rina. Hahaha. Inur, masalah Rina kok kayak dikejar setan. Sejak kapan kamu takut sama dia? Sudah aku kerja dulu. Aku gak bercanda Mas. Kamu dan aku bisa dipenjara karena kasus pencemaran nama baik. Kita nuduh Rina jual. Ini tidak main-main loh. Di warung ada Rina dan ibu-ibu tetangga menungguku dan kamu. Aku takut. Dengan suara lantang dan panik, aku bicara. Dari tadi aku bicara, selalu saja ada yang memperlama waktu. Mas Jaka berdebat yang tidak penting. Seandainya aku di penjara. Tidak.
Aku tidak boleh dipenjara. Apa kata orang, jika aku wanita berpendidikan bisa dipenjara, ulah seorang Rina yang hanya tamat SMP. Nama Rina semakin naik di puja orang karena ia terlihat pintar dari aku. Tapi apa salahku, Nur? Lagian yang bilang Rina jualan kan kamu. Kok aku ikut di penjara sih? Bukannya kamu juga membenarkan bilang Bayu juga ikut mengedarkan dengan pura-pura jadi pengemis. Kok hanya aku yang kamu salahkan, Mas? Enak saja melimpahkan kesalahan padaku seorang. Lah Mas Jaka juga ikut adil. Semua orang juga dengar karena kami berdua dengan semangat 45 memperlihatkan video yang kuambil dari Facebook Rina, lalu bilang ke ibu-ibu di sini jika itu isinya. Bah. Iya, tapi kan kamu yang mulai duluan. Kan kamu juga ikut ngomong, Mas. Kenapa aku merasa Mas Jaka seperti lari dari tanggung jawab? Awas kamu, Mas. Akan ku bilang bapakku. Batinku sangat kesal. Aduh, aku lagi banyak kerjaan nih. Kamu selesaikan aja sendiri, biar aku bantu doa dari sini. Astaga, rasanya aku ingin menendang kepalanya. Kok bisa ya, aku punya suami pengecut begini? Oke, akan ku beri dia pelajaran. Bukan Inur namaku, jika tak bisa berbuat sesuatu di luar dugaan. Oke, jika kamu nggak mau pulang, biar Rina yang datangkan polisi ke kantormu. Karena kita berdua pasti tersangka. Aku akan mengakui kesalahanku dan minta maaf. Tapi kamu, Mas, aku tak peduli. Jika kamu dipenjara, karena kamu juga tidak peduli aku. Ku akhiri panggilan ponsel. Rasanya ingin menjerit kencang, karena suamiku sudah sangat keterlaluan. Aduh, bagaimana ini? Mereka pasti menungguku. Aku belum siap minta maaf, apalagi depan orang banyak. Ih, malu. Mau ditaruh di mana kepalaku? Seorang Inur minta maaf ke Rina depan umum. Aku langsung terduduk di tepi ranjang. Kali ini teringat keringat bercucuran. Dengan sesak dada, memikirkan apa yang akan terjadi. Ku pandangi anakku tertidur pulas. Oh Tuhan, jika aku dipenjara, terus anakku gimana? Aku bangkit dari ranjang, mendekati nakas. 2 gelas air putih habis diminum. Namun rasa panik tak kunjung hilang. Bahkan mendadak perutku mules. Segera aku ingin menuju kamar kecil. Deret, deret. Ponselku bergetar lagi. Mas Jaka, gumamku melihat nama yang tertera di layar ponsel. Deret, deret. Nada getar belum juga berhenti. Sampai di kamar mandi, ku tunaikan keinginanku. Barulah sambil ku jawab ponsel dari Mas Jaka. Apalagi Mas, jawabku. Coba kamu urus dulu masalah itu. Setelah itu aku akan minta izin pulang. Bukankah kamu istriku, pemberani? Masa sama Rina aja takut? Inur, Inur. Terdengar suara Mbak Yuyun memanggil. Waduh, gawat. Mereka mencariku lagi ke rumah. Mana lagi mules gara-gara takut. Inur, kamu di mana? Mau lari? Inur, ayo tanggung jawab. Ini semua gara-gara kamu. Kami gak mau dipenjara gara-gara perbuatanmu. Astaga, itu kan suara si belagu Bu Salma. Mau ku jambak lagi dia. Beraninya masuk ke rumah berteriak mencariku. Nur, itu ada yang cari kamu, tanya Mas Jaka. Mungkin terdengar juga di seberang sana. Iya, jawabku dengan jantung dak-dik-duk. Ya udah, aku kerja dulu ya.
Kalau ada apa-apa, hubungi aku. Mas Jaka memutus panggilan ponsel secepatnya, lalu ponselku masukkan ke saku baju. Tok, tok, tok. Kami tahu kamu di dalam. Ayo keluar. Jangan kira dengan sembunyi kamu bisa lari dari masalah ini. Waduh, mereka mengetuk pintu kamar mandi. Ih, mengganggu aja. Mana perutku mules lagi. Itulah aku. Jika terlalu panik dan takut, perutku pasti mules tiba-tiba. Aku lagi buang air besar, sahutku dari dalam. Oke, kami tunggu, jawab Bu Salma. Kok ia seperti berkuasa, padahal ia warga baru datang. Tapi lagaknya seolah ia yang benar. Mendadak tanganku gatal, ingin menjambak rambutnya lagi. Lama-lama di kamar mandi membuatku sesak. Mana kamar mandi belum disikat. Setelah pemalas, padahal perjanjiannya ia yang melakukan semuanya. Ih, nggak bisa begini. Aku sudah berbaik hati tidak melaporkannya, tapi ia tetap saja pemalas. Ku buka pintu lalu melangkah keluar. Lama amat, mau lahiran lagi di kamar mandi? Tanya Bu Salma, seolah memendam dendam. Apaan sih? Nggak percaya? Nih, cium tanganku. Ku ulurkan tangan kiri mendekati hidung Bu Salma. Secepatnya ia menghindar sambil menutup hidung. Mulut dan telapak tangan sama baunya, cerocos Bu Salma. Mau ku jambak lagi, gertakku. Udah, tegur Mbak Yuyun. Hei Nur, ayo ke warung, selesaikan semua ini biar kami bisa pulang. Ini sudah mengganggu waktu masak kami. Mbak Yuyun berucap tegas hingga aku tak bisa mengelak. Mau lari pun tetap aja. Jika Rina melapor, habislah riwayatku. Mungkin mau sembunyi kali. Bu Salma bikin tensi darahku naik. Kalau bukan karena masalah ini, sudah ku hajar dia. Sabar napa? Aku juga baru keluar kamar mandi. Nggak punya mata apa. Kan udah selesai. Ayo keluar. Tunggu, aku cuci tangan dulu. Tadi belum sempat, jawabku mengulur waktu. Ih, jorok. Ku abaikan ucapan Bu Salma. Masuk ke kamar mandi, lalu mencuci tangan. Sambil mencuci tangan, ku hela nafas panjang agar menenangkan diri. Aku tak boleh terlihat panik. Dengan berat hati dan kaki, akhirnya aku melangkah keluar menuju warung. Bu Salma melangkah di samping kiri, sedangkan Mbak Yuyun di samping kanan. Sejenak aku merasa dikawal. Sial, kok ini seperti mempermalukan diriku. Nah, itu Nur. Lama amat, mau lari Nur. Semua mata tertuju padaku. Tatapan sinis terpancar dari mata mereka. Tapi kok ibu mertua dan Stella mukanya cemberut gitu. Aku gak takut atau lari. Tadi lagi di kamar mandi, jawabku berusaha tenang. Kamar mandi? Mules karena ketakutan. Iya ya, aku pernah gitu kalau takut, jawab salah satu dari mereka. Ih, kok mereka bisa tahu? Tuh kan, aku jadi malu tingkat dewa. Masa ketahuan mules karena takut? Aku tuh salah makan dan gak ada istilah takut bagi Inur, jawabku lantang. Masa iya? Malu dong ngaku jujur. Iya. Hahaha. Kesal. Mereka mentertawakan aku. Berbagai olokan diterima dan ini semakin membuat hatiku sakit. Oke, Mbak Inur, mana Mas Jaka? Udah telepon belum? Tanya Rina tanpa basa-basi.
Iya sibuk, nggak bisa diganggu, jawabku ketus. Oh, nggak masalah, berarti urusan ini bersamamu dulu. Mungkin ia berurusannya sama polisi aja. Jangan, Rin, sangga ibu mertua. Lalu ia memalingkan muka ke Inur. Nur, cepat telepon Jaka. Kamu mau suamimu dipenjara. Selalu begitu. Ibu mertua hanya memikirkan anaknya saja. Aku di sini menghadapi sendiri dengan malu teramat malu. Iya, apa nggak bisa? Aku aja yang menyelesaikan. Tidak, jawab Rina tanpa ragu. Tapi kan sama aja, toh kasusnya sama. Jika dilaporkan ke polisi, tersangka lebih dari satu. Jika hanya dengan memaafkan tanpa nama baikku kembali, itu sama artinya memaafkan maling. Kamu kira aku bodoh? Mau kalian sarjana atau orang kaya sekalipun, jika terbukti salah menggangguku, aku tak ragu melaporkan kalian. Tapi kami ini saudara iparmu. Masa gini caranya? Apa nggak malu? Semua orang tahu. Kamu punya malu nggak menuduhku jual? Lagian kenapa sih bisa nuduh aku gitu? Apa karena iri? Apa? Hahaha, aku iri padamu. Hello, kamu siapa? Nggak level deh, iri sama orang cuma tamat SMP. Tentu ini senjataku menjatuhkan Rina. Hei Nur, tamat SMP tapi Rina otaknya lebih berisi daripada kamu. Ia bisa jadi penulis. Lah kamu bisa apa? Tamat sarjana tetap aja jadi ibu rumah tangga. Lagi, Bu Salma mencari kekuranganku. Ia lebih cerdik dari ibu-ibu yang lain. Ibu-ibu yang lain sangat gampang dibohongi. Lah dia, manusia dari planet mana, bisa-bisanya jadi tetangga baru. Aku bukannya nggak mau kerja, tapi kondisi anak nggak bisa ditinggal. Lagian apa hebatnya jadi penulis? Cuma ngarang cerita doang. Padahal aku ingin juga jadi penulis. Tapi mau gimana? Menulis itu sulit. Otakku malah tegang memikirkan alurnya. Oke, ini sudah memakan waktu lama. Aku juga punya kerjaan lain. Mau kamu nggak suka nulis, tak masalah. Sekarang aku minta penjelasanmu tentang menuduhku jual. Ayo bicara sekarang depan semua ibu-ibu. Dek, ini yang paling kutakutkan. Jantung terasa mau keluar. Saking tak tahan jika bicara jujur. Aku malu. Semuanya pasti mencemooh dengan kebohonganku. Itu cari jawaban saja aku tak bisa. Maksudnya cari pembelaan diri. Rin, bukankah mereka suami istri yang ngomong? Sebaiknya panggil suaminya ke sini biar semuanya jelas. Iya Rin, toh yang ngomong mereka berdua. Telepon aja si Jaka, minta ia ke sini. Beberapa ibu-ibu memberi masukan ke Rina. Baguslah jika Mas Jaka diminta ke sini. Aku nggak mau menanggung sendiri. Lah iya suamiku yang juga ikut menyebarkan berita bohong. Telepon Mas Jaka sekarang, Mbak, pinta Rina tegas. Iya bentar, jawabku merokok ponsel dari saku baju. Lalu ku pencet nomor ponsel Mas Jaka. Ponsel ku tempelkan ke daun telinga. Ada apa lagi Nur? Jawab Mas Jaka di ponsel. Mas, cepat pulang sekarang. Aku gak bisa menyelesaikan masalah ini sendiri, jawabku. Aku sibuk, lagian itu hanya masalah gampang. Masa kamu kalah dari Rina? Selalu begini. Mas Jaka seolah menjadikan kata-kata itu membuatku selalu ingin bersaing dengan Rina. Memperbandingkan
padahal aku sudah pasti menang. Sini, tiba-tiba ponselku direbut Rina, lalu menempelkan ke telinganya. Aku beri waktu 15 menit. Jika tidak datang ke warung ibu, jangan salahkan jika kasus ini diselesaikan di kantor polisi. Aku tidak main-main dengan tuntutanku atas kasus pencemaran nama baik, ancam Rina bicara di ponsel. Astaga, beraninya dia merebut ponselku, lalu memutuskan pembicaraan di ponsel sepihak, seolah ia tak menghargaiku dan Mas Jaka. Apa ia lupa pernah jadi babu di rumah ini? Bersambung.